Baik, kita mulai aja ya. Ini mungkin karena hujan bisa aja gangguan jaringan ya. Dan nanti pun kalau ketika azan sholat isya bisa nanti eh, apa ya, sholat bagi yang muslim ya boleh nonaktifkan kameranya yang lagi di jalan dan lagi nggak bisa buka kamera. Baik, kita mulai kelanjutan dari pertemuan minggu lalu ya mengenai crude ya, crude ya. Berarti create ya, read, entry ya, update ya, delete. Nah, seperti itulah. Nanti kita buat tombol-tombolnya. Tapi basisnya kali ini kita menggunakan PHP ya. Jadi ini sedikit menyerempet ke bahasa pemrograman web khususnya ya. Tapi bukan kita mendahului ya, karena basis data ini supaya kamu paham implementasinya ya lebih ke terapan ya, lebih ke terapan. Ya, lebih ke terapan. Ya, paham. Baik, kita akan mulai. Saya share ya, share dulu ya. Ada yang masih mau bergabung. Oke, di sini ya kemarin sampai ya koneksi. Oke ya, ini kemarin udah paham membuat database, tapi database-nya kemarin pakai GUI ya. Jadi kita di sini lebih ke implementasinya ke database. Ya. Kemudian ya kita lebih membahas yang seperti ininya ya. Ya, koneksi Slack ya, kali from mahasiswa ya, bintang from mahasiswa, kemudian ya, ini juga ya kan sama scriptnya, tapi ini bentuknya yang udah dibentuk di apa ya, di software ya, di Notepad ataupun di PS Code ya. Ini yang di screenshotnya. Oke, ini bentuknya image ya. Oke, jadi tambah data itu ya kan udah pasti di sini ada tambah PHP ya. Jadi tambah PHP dia larinya ya, ini belum ada nih tambah PHP sih.
nggak ada ya. Jadi di script selanjutnya dia nih. Oke. Jadi dia masih membahas platform yang ini ya. Jadi melakukan query ya untuk menampilkan ya isian dari variabel nomor, nama, NIM dan alamat ya. Kemudian ada opsi edit dan hapus. Edit hapus ini berkaitan juga mengenai perintah MySQL juga ya. Karena yang mau diolah ini kan database akademik ya, database yang basisnya MySQL ya, perintah-perintahnya. Nah, kita jalankan dulu yang kemarin ya di XAMPP. Ini udah direkod belum? Oh, udah. Oke, kita cek dulu XAMPP-nya. XAMPP. Oke, di sini kemarin apa namanya? Akademik ya, belajar web dasar ya. Belajar web dasar ya. Oke, nama apanya udah dapat. Tinggal kita starting dulu ya. Starting dulu. Nah, kemudian kita lihat dulu harus warna hijau nih ya. Ini modulnya nih, tunggu baru kita ambil token ya, token untuk login admin. Itu otomatis tokennya ya. Oke. Ya, tunggu ini agak berat. Oke, ini lagi ajan ya, sambil apa boleh sholat. Nah, ini token ya, ada tokennya nih. Jadi kalau history tokennya udah logout, kemudian udah di clear, tokennya nggak bisa aktif lagi. Harus ambil admin lagi ya. Kita langsung mari aja. Oke. Kadang kok kita ketikkan localhost PHP my admin nggak mau ya. Jadi mungkin apa ya, tokennya nggak pas. Nah, ini akademik. Ya, ini ada tabel mahasiswa. Ini sudah ada isinya Muhammad Zainal Abidin ya, Jalan Merdeka Barat. Jadi kalau kita klik di sini atdoc belajar web dasar ya kan. Belajar web dasar. Nah, ini dia ya. Jadi ini yang ditampilin ya, Muhammad Zainal Abidin ya, 1018 Jalan Merdeka Barat nomor 21 ya. Jadi kalau kita masuk dalam bentuk CLI pun ya tampilannya sama seperti ini juga. Oke, kita menunggu ajan selesai ya, nanti kita apalagi lanjut.
Oke, kita mulai lagi ya. Saya share screen dulu. Ya, ini yang tadi ya, jelas. Nah, ini tambah mahasiswa ya, tambah mahasiswa. Jadi ketika diklik tambah itu sama dengan apa ya? Insert ya, insert ya. Jadi di insert kayak mana di insert ditambah ya? Itu perintah insert kan kamu udah paham, tapi implementasi di PHP-nya kita harus lebih jelas lagi ya. Jadi kita lihat ya lanjutan dari apa ini, kayak mana menginput data ini ya, input data. Nah, di input data di situ, nah jadi ada tambah data seperti ini ya, dia buat form baru ya, tambah PHP. Nah, jadi itu buat dia isi tombol tambah PHP ini dia ya tampilannya, dia ngepost ya, dia ngepost ini nama, name, alamat ya. Jadi insert ya into mahasiswa. Jadi kita menambahkan data ke tabel mahasiswa ya. Jadi Pak, koneksinya sekali aja ya, ke database sekali aja. Ya, sama seperti kita melakukan di MySQL ya, dalam bentuk CLI. Di situ kita melakukan yang namanya use database ya, use database. Jadi dia mengubah database yang kita gunakan. Jadi kalau database-nya mahasiswa berarti use mahasiswa ya. Jadi kalau udah kita buat use mahasiswa ya, dia sekali aja sama seperti ini ya. Koneksinya sekali aja. Jadi koneksi itu hanya dipanggil ini aja. Ya, kemudian kita di sini mengepost ya kan, nama, nih, alamat. Nah, kemudian ini ya yang variabel ya, ini kan variabel nama, variabel name, variabel alamat itu diinputkan ya lagi. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, itu kan ada, kalau di sini ya, ini kan ada berapa kolom ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 variabel ya. 4 variabel yang mempunyai beberapa tipe data. Ya, beberapa tipe data. Di situ kan sudah jelas ya, data yang inputan data ini kenapa kosong ya, karena di sini udah di setting auto increment ya. Auto increment berarti dia ngisi numbering secara otomatis ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, ID-nya secara otomatis ya. Jadi kalau misalnya ditambah di sini dimulai 1, nanti auto increment-nya otomatis di yang kedua diinputkan. Nah, kemudian ya di situ ada variabel nama. Ini nama, dia ngepost apa? Ya, ngepost ke variabel nama. Ya, variabel nama di dalam mana? Dalam tabel mahasiswa. Kemudian di sini ada name, ada alamat ya. Jadi nama, name, alamat ya. Jadi
kita sesuaikan ya. Kalau kita nampilin, kita ada juga yang nggak kita tampilin, kalau di PHP nggak ada masalah. Ya kalau kita nampilkan data, tapi kalau kita menginsert itu urutannya harus jelas. Kalau dia kosong ya kita harus buat urutannya ya. Tetap sini dibuat ya tanda petik ya, tanda komanya untuk batasan bahasanya ini inputan kolom pertama nih, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat ya. Jadi masing-masing variabel mempunyai isi ya. Jadi yang di pos itu hanya 3 ya. Nama, NIM, alamat. Nama, NIM, alamat. Nah, jadi intinya kamu di sini belajar juga untuk bagaimana struktur dari penulisan. Ya, jadi penulisannya harus ngerti kita. Oh, PHP ya. Pakai PHP native, pakai PHP yang murni ini full PHP. Jadi kita penulisan database-nya kayak mana gitu. Ya, hampir secara umum ya hampir sama ya, tapi untuk awalnya itu ya seperti ini ya, di Java pun nanti agak beda ya, kamu harus lihat ini ya sama ini, kamu lihatlah susunan cara penulisannya ya. Kalau udah masuk ke dalam implementasi softwarenya, jadi kalau belum ke dalam softwarenya ya kita bentuknya masih bentuk baku lah ya, insert into mahasiswa value seperti ini ya, sampai situ ya. Oke, nah kita coba tambah aksi PHP ya. Di sini ada, perhatikan pada form yang telah dibuat ini yang tadi ya, yang tambah aksi tadi ya. Ini untuk tambah aksi PHP ya, untuk manggil tombol tambah aksi ya. Jadi kita pakai notepad ya. Ini ya. Oke. Ini baru tinggal copy ya. Oh, ini dari PHP kopinya ya. Ya, di sini buat tambah ya, tambah aksi ya. Belajar web dasar, tambah tulisannya yang mana? Tambah underscore aksi titik PHP ya. Nah, itu kalau udah jalan dia ya. Baik. Nah, tambah PHP ya, ini dia. Ya, ini nggak terpanggil nih. Kayaknya kita cek lagi di program si index. Ya, ini tampilannya masih flat. Nanti kamu belajar di pemrograman web itu CSS kayak mana mengatur apanya, header, footer, sidebar, slider ya. Nah, seperti itulah yang kamu lakukan. Nah, di sini ada tambah PHP ya, tambah PHP. Nah, di sini ada formnya lagi mungkin ya. Tambah PHP itu tampilannya. Nah, ini dia mungkin ya. Ada di atasnya mungkin. Nah, ini dia di atasnya. Ya, untuk tambah PHP ya. Jadi ini dari, kalau bentuknya HTML di atas ini tipe HTML. Nah, baru dia nanti ini untuk kembali, kalau tambah ngepostnya ke tambah aksi ya. Ini udah benar ini ya. Nah, simpan ya, tambah ya, tambah.php. Oke, jadi nanti
Ya, dia ditambah PHP akan muncul seperti ini ya, nama, NIM, alamat. Nah, kalau klik simpan baru masuk si aksi PHP. Nanti misalnya kita buat tes NIM-nya 12 misalnya kan. Ini kok bentuknya apa? Dan Medan misalnya. Simpan. Nah, ini masuk ya. Oke. Ya, jadi tes ya 12 Medan ya. Jadi kalau klik hapus, klik apa, ini belum ada ya nanti. Nah, jadi di form yang tadi, coba kita lihat. Oh, ini kurang besar yang ini. Kita sini aja. Tambah PHP ya, nanti bisa kamu cek ya. Di situ ada input data, nama, NIM, alamat ya. Nama, NIM, alamat. Oke, di situ ya. Nama, NIM, alamat itu NIM-nya ya. Baru submit, value-nya simpan ya. Nah, jadi metodenya ini ngepost. Jadi ya dia ngepost ke ya nama, NIM, alamat ya posannya. Oke. Di sini tambah aksinya dilanjut ya. Seperti ini. Ya, di sini ada dia ngepost nama ya. Nama, NIM, ini ya dia. Ya, dia ngambil postnya nama, NIM, alamat. Ya, namanya siapa nanti variabel input ya, NIM-nya siapa, ya alamat siapa ya. Kemudian variabel ini panggil ke mari ya, diinputkan ke dalam database. Jadi simple ya, harus simple. Oke. Nah, sampai sini ada yang ditanya kira-kira ya. Jadi dia nanti balik ke indeks web. Jadi kita nyinggung sedikit tentang pemrograman web ya. Jadi ya dibilang susah ya susah, ya dibilang gampang itu tergantung pemahaman kita ya. Oke, ada yang mau tanya kira-kira ya. Untuk kelanjutannya minggu depan ya, sekaligus nanti minggu depan ada tugas kemungkinan itu tanggal ya sekitar 22 tanggal 23 gitu ya. Ya minggu depan itu ada tugas kemungkinan ya di pertemuan 12 ya. Nanti saya kasih tugas. Jadi di pertemuan 16 kamu udah kumpul tugas ya. Pas waktu UAS kamu udah selesai tugas kamu. Ya mungkin di pertemuan apa nanti saya udah buat soal UAS ya. Ya di pertemuan 14. Nanti bisa aja kamu atau pertemuan 15 nanti soal UASnya diumumkan ya. Baik, ada yang ditanya kira-kira? Ya, jadi seperti itu. Dan mau tanya, tugasnya udah dikumpul semua PLC, coba kita lihat ya. Apa aja yang udah ngumpul. Ya, karena waktunya masih ada juga. Oke. Ini saya login dulu ya. Ini kalian ke sistem basis data ya. Sistem basis data. Oke, ini UTS. Kita lihat UTS-nya udah 21 orang ya, 22 nih sama si Yola. Ini saya share dulu ya, supaya kalian tahu juga. Ini belum saya share. Oke, ini ya 22 orang ya. Jadi baru 22 orang yang mengumpulkan UTS. Ya, ini ada 25 orang termasuk saya yang hadir. Berarti ada beberapa orang lagi yang tidak mengumpulkan ya. Jadi saya harapkan kumpul ya waktunya. Oke. Kemudian untuk pertemuan
Ya, tugas satunya kita cek berapa orang yang udah 21 orang juga. Ya, jadi perlu dipertanyakan nih yang belum ya. Jadi kalau bisa secepatnya. Karena nanti kalau ada tugas lagi, saya takut menumpuk ya. Nah ini kemarin relasi tabel many to many. Oke, oke ya. Ini coba kita cek ini ya. Jalan nggak nih? Oke, satu tugas. Ada juga link YouTube-nya ternyata kosong gitu kan, atau link YouTube temannya dikopikan. Ini ketahuan ya. Atau dia nggak pakai foto, nggak pakai apa, tapi punya kawannya yang kok di-upload ulang ya. Nah, karena agak susah juga ya. Nah, ya jadi udah nampak apanya, udah langsung ya. Saya ngeceknya bentar aja. Nah, ini siapa lagi nih? Coba kita cek. Ada 60 gas belum ya kan. Oke, saya kecilin lah ya. Kita mute aja. Udah 7 kali tonton nih. Oke, ya. Oke, ini durasinya normal ya, 8 menit. Berarti udah tes ya. Oke, ini udah banyak ya yang mengerjakan. Ini udah langsung. Nah, sebenarnya yang benar itu ya dia di-upload muncul kayak gini gitu. Muncul kayak gini. Jadi ini tinggal diklik aja sebenarnya ya. Nah, jadi kita nggak perlu membuka baru. Nah, gitu dia ya. Jadi kalau yang benar tampilannya sebenarnya kayak gini ya. Yang lainnya benar, cuma kan kita harus copy lagi kerja 2 kalinya. Jadi harusnya nampil di situ. Oke, ini tadi tugas 1 ya. Baru kita coba dulu UTS-nya, tadi belum saya cek UTS-nya. Oke ya, di sini UTS kita coba dulu beberapa orang. Dicobain ya, Ilham Dani nih ya kan, dia ngupload jadi nggak pakai Google Drive, mungkin filenya dari kompres ataupun filenya lengkap ya. Jadi bisa kita lihat. Nah ini ya, ini udah benar nih. Iya. Oke, ya saat kira-kira 2 orang lagi kita acak. Nah ini, nah soal ya, ini apanya? Nah ini belum diperiksa nih, tak benar tangga nih ya. Oke, baik ya. Jadi
Ada yang mau tanya kira-kira? Jadi yang belum mengumpulkan saya harap mengumpulkan ya. Terakhir minggu depan ya. Jangan sampai tidak mengumpul. Minggu depan nanti ada tugas lagi ya. Tugas kedua. Ya harapan ini kelar dulu semua baru masuk tugas. Nanti kalau ini nggak kelar, takutnya nanti kamu nggak ngerjain tugas gitu. Jadi tugasnya nggak terlalu rapat tapi kalau bisa siap untuk dapat nilai A. Baik, sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau tidak diaktifkan kameranya biar kita melakukan sesi apa foto ya untuk absensi. Yang lagi nggak bisa apa buka Zoom atau buka Zoom ya ataupun nggak buka kamera ya yang penting aktif namanya situ. Oke, ini udah semua belum nih? Ya nanti lompat-lompat ya. Oke, 1, 2. Ya, ini ada 2 sesi ya, jadi tahan ya. Tahan dulu ya. Ini 15. 2021 malam. Oke, berarti ada satu lagi nih. Oke, tahan. 1, 2, 3. Oke, ini saya simpan lagi. 15. Baik ya, terima kasih atas kehadirannya ya. Minggu depan kita apalagi implementasi lagi praktek ya. Yang sederhana sekaligus ada tugas ya. Saya sudahin perkuliahan kita yang singkat hari ini ya, malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Malam, Pak.